Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini sekelumit cerita. Ini kita bukan mau bayan, mau sedikit membaca surat dari Maulana Ilyas Barabangki yang mensyarahi Hayatus Sahabah itu. Untuk nasihat untuk pertemuan ini, insyaallah. Sekelumit nasihat dari beliau. Jadi dulu tahun 83, ini sekelumit cerita biar kita bisa sekelumit memahami kronologi permasalahan kebaikan. Nah, ada rombongan bergerak 1,5 tahun di Jawa, mulai dari Banyuwangi sampai ke Jakarta kalau nggak salah. Yang rombongan itu dipimpin oleh Profesor Maulana Abdus Sobur. Maka jamaah itu sebelum mampir ke Temboro, ayah kami rahimahullah Kiai Mahmud bermimpi dengar azan dari India. Apa maksudnya? Ternyata pagi-pagi ada berita di markas lama, di markas Maneserjo sana, ada rombongan orang-orang jenggot, kemudian katanya keliling untuk dakwah. Maka oleh ayah kami diundang ke Temboro, diajak makan-makan, terus diajak ngobrol-ngobrol waktu itu. Ayah kami waktu itu bilang pada saya, pada anak-anaknya, kok masih ada ya zaman akhir nih orang keliling-keliling dakwah pakai duit sendiri, Masya Allah. Nah. Kemudian disuruh bayan di pondok pusat sana, yang nerjemah teman dari Solo kalau nggak salah, Pak Ikhwan kalau nggak salah yang nerjemah. Cerita pengorbanan Nabi Ibrahim, pengorbanan Siti Hajar, pengorbanan itu. Saya kebetulan dengarkan bayan itu di paling depan, lihat. Nggak tahu 83 itu saya masih MI kalau nggak salah. Ya. Terus di tahun yang sama itu juga Kiai Uzairon almarhum sedang belajar di Mesir. Waktu itu kesimpulannya banyak teman-teman tabligh khususi beliau untuk diajak hurut. Maka beliau mikir, di Mesir ini dakwah apa masih perlu? Dari Al-Azhar aja tayangan mengenai agama itu ada minimal 5 kali. Mengenai sejarah, mengenai tafsir, mengenai tajwid, mengenai ahkam, mengenai nasihat-nasihat. Kesimpulannya akhirnya beliau hurut di Mesir, di dekat Al-Azhar, di masjid namanya Al-Huda, di daerah namanya Robiah Adawiyah, yang kemarin sempat terjadi konflik besar di sana itu. Itu tempat pertama kali Kiai Uzairon hurut. Waktu kemarin demo-demo di Mesir, termasuk tempat yang paling banyak berdarah-darah di Robiah Adawiyah itu. Selepas kurang jelas di Robiah Adawiyah. Kemudian selepas dari Mesir beliau pulang ke Temboro, menganggap dakwah itu di Indonesia belum ada. Karena memang waktu itu link-link dakwah di Indonesia belum saling melakukan koordinasi, kurang lebih begitu itu. Akhirnya semua santri setiap hari libur, hari Jumat, bergilir dikeluarkan 1 hari. Semua santri suruh menghafal 6 sifat, ditempelkan di pondok. Rombongannya selalu saja jalan kaki.
pakai bawa kompor sendiri, bawa lampu petromak waktu itu, keliling di sekitar kampung sini. Rombongannya kadang-kadang 40 orang, kadang-kadang 50 orang, kadang-kadang 100 orang. Kenapa beliau bergerak? Beliau cerita pada ayah kami, Pak, khurut itu penting. Pentingnya piye? Itu waktu saya khurut 3 hari di Al-Azhar, itu orang-orang yang di samping Al-Azhar itu ternyata banyak yang gak sholat. Dengan Al-Azhar hanya jarak setengah meter, 1 meter, banyak gak sholat. Kalau di Mesir aja perlu, apalagi di Jawa. Maka ternyata benar teman-teman kami kerja, teman-teman kami di sawah itu, kita nggak pernah nanya sholat mereka, banyak yang belum sholat, atau sholatnya itu sering absen gitu. Itu berjalan sampai kurang lebih 1 tahun berjalan di Temboro, 1 tahun. Ternyata ada teman-teman dari Solo datang, di Solo sudah ada, teman-teman di Jakarta datang, di Jakarta sudah ada. Akhirnya ada koordinasi. Kemudian waktu saya belajar di Pakistan, ayah kami tahun 91-an ya, beliau menyempatkan diri untuk berangkat khurut dengan Kiai Nur Tahir almarhum ke India dan ke Bangladesh, mampir juga ke Pakistan, terus diteruskan umroh. Maka ketika di India ketemu Sayyid Amul Hasan, ketemu dengan masyayikh yang lain. Beliau waktu itu di sana mimpi ketemu guru beliau. Ayah kami punya banyak guru, diantaranya Syekh Abu Amr, pesantrennya di Madiun sana, di daerah Bacem. Yang terkenal beliau ini seorang yang banyak karomahnya, waliullah. Beliau wafat sudah 25-an tahun sebelum ayah kami berangkat ke Nizamuddin, atau 35 tahun. Dan sebelum beliau wafat bilang, Mahmud, nanti 25 tahun lagi atau 35 tahun lagi saya tak tunjukkan ada gerakan barokah zaman akhir, kamu ikut ya. Nah. Maka belum sampai waktu itu ternyata beliau wafat. Maka akhirnya ketika beliau di India pas 25 tahun kewafatannya atau 35 tahun, beliau kaget ketemu guru beliau di sana. Loh, Mahmud, kamu kok di sini? Iya, kamu sudah tak tunggu lama loh di sini. Nah, ini gerakan barokah yang saya janjikan pada kamu itu, ya ini kamu ikut ya. Nah, akhirnya ya kami sewenang dengan jamaah tabligh itu dengan pemahaman ala pesantren, ini gerakan barokah. Maka beliau ya ala pesantren bilang pada Sayyid Amul Hasan, minta ijazah dakwah. Bukan minta mau khurut, mau ijazah dakwah. Karena kalau orang dakwah itu kan sudah banyak orang dakwah, tapi ini termasuk bagian dakwah yang barokah. Pemahaman pesantren itu beda. Ini minta ijazahnya. Maka di India sana itu ada seorang syekh besar yang hampir seluruh ulama India ngambil ijazah dari beliau. Namanya Syekh Abdul Qadir Raipuri. Itu para masyayikh ngambil dari situ. Dan ini ijazahnya itu ajaib. Ijazah untuk mengamalkan Islam. Padahal itu kan sudah diijazahkan oleh Rasulullah tuh. Kenapa kok begitu? Karena beliau dianggap di zamannya orang yang paling takwa di waktu itu di kalangan ulama. Maka Masyaikh Nizamuddin juga ngambil ijazah dari beliau, termasuk Syekh Ilyas yang nyusun Hayatus Sahabah juga ngambil sanad dari beliau. Sanad ngambil ijazah dari orang yang telah dipilih oleh Allah untuk mengamalkan Islam dengan begitu baik di akhir zaman. Maka Hadraji pesan pada ayah kami kurang lebih, tamassak bihadzal juhad fa inna fihi barakah. Nih gitu ya. Ini kamu pegang ini usaha ini
Di dalamnya ada sekian banyak barokah. Nah, itu sekelumit dari kesan kami dengan para Masyayikh Nidhamuddin dari ayah kami. Waktu terus berjalan sampai 2007 saya sendiri khidmat Nidhamuddin. Khidmat 2 bulan bersama Pak Zuhri, bersama Pak Makmun, Maulana Makmun, dan bersama kalau nggak salah itu yang dari Bengkulu, Ustadz Faisal dan beberapa yang lain. Di sana khidmat, terus kami mikir-mikir di Nidhamuddin itu kira-kira siapa syekh yang bisa saya ajak dialog mengenai cerita-cerita yang menarik mengenai dakwah itu siapa. Maka saya tanya-tanya, ini yang mengsarai Hayatus Sahabah itu Maulana Ilyas Bara Bangkawi itu masih hidup apa tidak? Masih. Terus di mana tempat beliau? Di atas, di tingkat 2. Beliau sekarang jadi mudirnya Madrasah Kasyiful Ulum Nidhamuddin. Jadi pimpinan Madrasah Nidhamuddin. Maka saya ziarah pada beliau, kenalan, yang kenalan itu berkelanjutan sampai sekarang. Beliau cerita bahwa saya ini adalah hasil taskilannya Syekh Yusuf sendiri. Waktu itu di Uban ada undangan dari markas Nidhamuddin, kalau kalian libur mampir ke Nidhamuddin, coba ngerasakan khurut di Nidhamuddin. Maka kami waktu liburan kami khurut ke Nidhamuddin dengan beberapa teman. Dijemput sendiri oleh Syekh Yusuf di stasiun katanya. Saya dijemput sendiri oleh Syekh Yusuf stasiun, kemudian saya khurut kalau saya nggak salah 40 hari pertama. Lepas khurut, beliau cerita zaman Syekh Yusuf itu semua bayan di Nidhamuddin orangnya yang bayan berdiri. Di bayan pakai kursi itu baru-baru saja. Syekh Ilyas dulu ceritanya juga bayannya berdiri. Dan memang itulah yang diceritakan dalam hadis-hadis, kalau Nabi ceramah, Nabi bersabda selalu qoma khotiban. Beliau berdiri untuk berkhutbah. Kadang-kadang orang kalau nggak tahu cerita kan dikira yang paling sunnah itu adalah duduk begini. Syekh Yusuf, Syekh Abdul Wahab rahimahullah itu kalau bayan selalu berdiri, selepas beliau sepuh baru duduk. Maka justru ceramah-ceramah berdiri itu adalah bagian dari yang hampir selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka selepas saya wafsi, beliau antar sendiri lagi rombongan kami sampai ke stasiun. Akhirnya saya terkesan dengan akhlaknya Syekh Yusuf itu. Akhirnya selepas saya selesai ngaji, saya khurut 3 tahun. Di negeri Ajam, di negeri Afrika, di negeri Arab. Kemudian beliau cerita selepas zaman Syekh Yusuf wafat, beliau mulai mengajar di Nidhamuddin, termasuk yang beliau ajar mulai dari kecil Maulana Sa'ad. Saya sangat akrab dengan Syekh In'amul Hasan. Suatu hari beliau manggil saya, Ilyas, ini Hayatus Sahabah tinggalannya Syekh Yusuf, ini belum ada harokatnya, belum ada sarahnya. Ini saya lihat kamu punya kecakapan dalam urusan hadis, urusan nyarai hadis. Kamu konsentrasi menyiapkan Hayatus Sahabah 3 jilid ini ya. Ya, siap. Maka saya mulai, kata beliau, saya mulai meluangkan waktu untuk membuat harokat-harokatnya Hayatus Sahabah. Sampai 37 tahun. 37 tahun. Apa saja pengalaman antum dengan Syekh In'am? Pengalaman saya ini pernah mimpi putra beliau Maulana Zubair ngaji pada saya. Maka saya sampaikan pada ayahnya, Syekh, saya kok mimpi
putra antum Mulwi Zubair ngaji pada saya. Apa takwilnya? Enggak usah ditakwili. Maka Maulana Zubair dipanggil. Zubair, kamu harus ngaji pada ini Syekh Ilyas. Padahal Syekh Zubair sudah selesai ngaji, suruh ngaji kepada Maulana Ilyas. Maka Maulana Sa'ad, Maulana Ilyas itu, Maulana Zubair ini muridnya Maulana Ilyas Barakat. Kalau Syekh Sa'ad mulai kelas 1 sampai daurah, kalau Maulana Zubair kurang lebih privat gitu, suruh privat kepada Maulana Ilyas Barakat. Beliau cerita di zamannya Syekh Yusuf ada penanggung jawab bendahara Nizamuddin yang bagian belanja namanya Mungsi Bashir, yang katanya wajahnya mirip sekali dengan Syekh Inamul Hasan. Mungsi Bashir tadi mendatangi Syekh Yusuf, kata Maulana Ilyas bilang, Syekh, saya tadi sholat di Nizamuddin itu kok di samping saya ada Nabiullah Khadir ikut sholat. Maka itu disampaikan kepada Syekh Yusuf. Maka Syekh Yusuf senyum, tidak menanggapi laporannya Mungsi Bashir. Jadi kata para ulama, kalau tempat itu pernah dihadiri Nabiullah Khadir, itu tempat itu kumpulannya orang-orang ikhlas biasanya gitu. Itu diantara yang beliau ceritakan pada kami. Maka sebelum saya pulang, beliau bilang, saya ini ngerevisi cetakan saya yang dulu itu baru selesai tuntas tahun 2007 ini. Selepas 37 tahun yang lalu itu ternyata masih ada kekurangan-kekurangan, saya sempurnakan. Ini ada PDF-nya. Saya minta kamu bawa ini, kamu cetak di tempat kamu gratis, biar saya punya amal untuk di Indonesia gratis. Maka PDF-nya itu kita bawa, waktu itu belum terlalu canggih seperti sekarang, masih tuwebel begini ini. Terus kita kumpulkan tim percetakan di Al-Fatah untuk mencetak itu. Akhirnya mulai saat itu, setahu kami sampai sekarang yang dipakai di Indonesia itu semuanya dari PDF yang saya bawa dari Syekh Ilyas itu. Yang sekarang Haidus Sahabah dibaca di seluruh Indonesia terutama. Jadi kecuali teman-teman yang beli di India, di Pakistan beda lagi, itu yang beredar di Indonesia itu dari pemberian Syekh Ilyas gratis untuk di. Maka selepas kami pulang, waktu itu saya pulang sakit di India, makanannya banyak merica, akhirnya saya pendarahan gitu waktu itu. Pulang langsung masuk rumah sakit, pulang 1 hari masuk rumah sakit. Nah, kekurangan darah, HB-nya tinggal 3,2. Nah, hampir mati nggak jadi. Nah, selepas sehat malah nikah lagi tambah 2. Masya Allah. Jadi apa itu, di infus darah itu, di donor darah itu ada 15 kantong kan nggak salah. Jadi ini darahnya banyak, itu termasuk darahnya Pak Sotik ya, masuk darahnya Pak Sotik, darahnya Pak Angsori, Pak Wahab, ini darah saya campuran. Banyak darah. Termasuk darahnya Kiai Zeron juga, Masya Allah. Alhamdulillah. Lepas saya agak sehat, tiba-tiba Syekh Ilyas kirim surat pada saya. Isinya itu ajaib. Isinya itu gambar madrasah, gambar masjid. Terus ditulis bahasa Arabnya di situ itu, ditulis saya ini istikharah, bangunnya madrasah saya itu yang bangun kamu. Maka surat itu tak berikan Kiai Zeron. Kiai Zeron tertawa. Kok iso-isone ya? Kok bisa ya? Tapi khusnudzon aja. Nizamuddin kan banyak wali, khusnudzon aja beliau wali, nanti kan ada hal yang ajaib nanti. Waktu itu saya ngobrol dengan Kiai Zeron di 2007 ya, di markas Terangkil sini. Ya, 2007 sudah di Terangkil sini kan? Sudah di Terangkil sini. Ternyata di minggu yang sama ada teman kami dari Mekah, dari Jeddah, namanya Fauzi, aslinya orang Mesir, datang ke sini untuk khurut 40 hari.
Dan Fauzi ini termasuk orang kaya. Dia yang bangun hotel-hotel di Madinah. Saya tanya, Fauzi, kamu kenal enggak dengan Syekh Ilyas? Saya barusan dari tempatnya Syekh Ilyas. Baru 3 harian yang lalu. Syekh Ilyas enggak ngomong apa-apa dengan kamu? Enggak. Kamu mau enggak bangun ini? Itu mana tempatnya Syekh Ilyas? Mau. Waktu itu kurang lebih habis 10 ember lah. 10 M lah kurang lebih gitu. Maka langsung di rumah saya depan Terangkil itu, Fauzi waktu itu belum ada HP begini, rumah saya adanya telepon rumah, terus telepon Syekh Ilyas, ngomong-ngomong berdua, ternyata istikharah beliau benar bahwa yang akan bangun tuh orangnya mampir dulu di Temboro. Mampir tok, sebetulnya bukan uang saya gitu ya. Akhirnya dalam masa tidak lama terbangunlah madrasah, terbangunlah itu. Dan dari sana saya tahu bahwa Syekh In'amul Hasan telah menyuruh Syekh Ilyas untuk memondokkan putrinya selama 10 tahun untuk dijadikan penanggung jawab pertama kali pondok putri yang dibimbing oleh Syekh In'amul Hasan. Dan bahkan yang meletakkan batu pertama itu adalah Syekh In'amul Hasan sendiri. Maka cerita itu kan ada bukunya, cerita itu bahwa Madrasah Lil Banat ini ceritanya putra-putri kami disuruh mondok 10 tahun oleh Syekh In'amul Hasan untuk jadi penanggung jawab di pondok putri ini, beliau sendirian. Kemudian saya bawa pulang ke sini. Waktu itu di sini sedang ada pertemuan. Ada salah satu teman kami almarhum, beliau ini termasuk paling nggak suka dengan pondok putri. Nah, nggak ada pondok putri, nggak boleh, itu bid'ah dengan itu. Terus saya temui dengan Kiai Zairan dengan itu, Ustaz, ini loh, saya In'am bangun pondok putri, saya barusan ke sana, calon pondok putrinya belum terlalu jadi ini. Oh iya, lah saya sudah di mana-mana ngelarang pondok putri, tak anggap itu gak sunnah gitu ya. Terus bagaimana? Ya terserah, bagaimana? Nah, saya pulang dari Temboro, pokoknya anak saya mau tak pondokkan langsung. Begitu pulang dari Temboro, langsung anaknya dipondokkan ke Yaman. Akhirnya selepas selesai dari Yaman dapat santri Al-Fatah. Jadi termasuk pertama kali pondok putri yang dibangun oleh Masyaikh Tabligh adalah yang sekarang dikelola oleh Syekh Ilyas. Alhamdulillah. Kemudian waktu lockdown kemarin itu, waktu gawat-gawatnya lockdown, Nizamuddin belum bisa program. Sekian lama pondok ini adalah tempat untuk program 24 jamnya Nizamuddin. Mungkin teman-teman yang repatriasi sebagian ada yang mampir ke sana, itu bisa cerita. Saya kemarin tanya-tanya pada yang teman Bandung, teman itu begitu juga, sebelum pulang mampirnya ke sana, dari situ sebagian ketemu Hadroji Maulana Sa'ad, baru kemudian pulang. Beliau nelpon kami, ini alhamdulillah tempat yang dibangun dulu sekarang untuk peralihan sementara program-program Nizamuddin di madrasah itu. Nah, program-program yang kita kerjakan di Temboro ini, karena cerita tadi kita anggap keberkahan di Nizamuddin itu tidak terhitung dan tidak terkira. Nah, maka kita usaha untuk selalu laporan. Karena sempat kamar 12, kemudian para masyaikh kan waktu lockdown itu benar-benar sepertinya teleponnya ketutup semua begitulah gitu. Alhamdulillah, jadi setiap satu pekan, satu Jumat kita laporan minimal 2 kali. Waktu malam Selasa berapa yang hadir, takaza apa saja, dan juga setiap malam Jumat. Termasuk musyawarah 4 bulanan kemarin itu, kemudian musyawarah yang sekarang ini. Kita sampaikan kepada beliau-beliaunya programnya, target jamaah yang akan datang. Kemudian kita bilang kalau andaikan para masyaikh ada yang bisa datang, kami sangat senang. Maka dari beliaunya ada jawaban, kamu kirim surat resmi untuk mengundang kami. Nanti akan kita teruskan ke Syekh Sa'ad, Maulana Sa'ad, Pak Hadroji. Maka saya pun buat surat atas perintah sebagian dari timnya masyayikh, saya sendiri yang tanda tangan untuk meminta
kedatangan Masih di musyawarah kali ini. Akhirnya ada jawaban, beberapa Masih disiapkan untuk datang, ternyata terkendala. Visanya terkendala, katanya di India ada varian baru apa, corona varian baru yang lebih ganas melebihi Delta gitu. Yang akan datang 2 rombongan, satu ke teman Jakarta, satu ke Temboro, tetapi dua-duanya gagal, sebetulnya. Tidak jadi. Terus kemudian kita kirim surat lagi, ya minimal minimal nasihat dari Hadraji Maulana Sa'ad kalau ada. Maka pas malam Jumat kemarin, sebelum mulai musyawarah tanggal 23 malam ya, jam 10 malam ada jawaban bahwa sekarang ini seluruh dunia sudah numpuk surat di Nidhamuddin minta nasihatnya Maulana Sa'ad. Beliau belum berkenan untuk membuat instruksi apapun sudah sekian lama, karena memang kondisi Nidhamuddin masih sangat diawasi, ada CCTV, ada macam-macam yang kehadiran terbatas. Kadang-kadang boleh 50 orang, itu pun masih kadang-kadang berkurang lagi. Nanti kalau sudah waktunya, Hadraji akan nulis nasihat-nasihat untuk Indonesia dan akan dikirim ke Temboro dan Jakarta. Begitu bunyinya? Begitu bunyinya? Ya, begitu bunyinya. Kemudian saya nelpon kepada Syekh Ilyas, tempat kami ada pertemuan, kondisi-kondisi pandemi begini, apa nasihat yang dari antum yang sesuai untuk para ahbab ini? Ahbab tempat kami jos-jos gitu. Maka beliau, saya minta pakai apa, terserah antum, pakai audio boleh, pakai surat boleh. Saya pakai surat aja, saya ini sudah tua, umur sudah mendekati 90, suara saya kurang jelas, saya tak nulis saja. Akhirnya tulisan beliau dikirim ke kami kurang lebih berapa hari yang lalu itu masuk? Hari Rabu. Kemudian malam ini akan kita baca kepada antum semua. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji bagi Allah dan cukuplah Allah sebagai penolong. Wassalamun ala nabiyil mustafa. Dan semoga keselamatan dari Allah atas nabinya yang telah Allah pilih. Wa ba'd, selepas itu, barakallahu fi jalasatikum. Semoga Allah memberkahi di majlis-majlis antum semua. Amin. Wa halaqatikum, dan pertemuan-pertemuan kalian. Al-mubarakati, yang diberkahi oleh Allah. Amin. Wa yahfadzakum, dan semoga Allah menjaga kalian semua min kulli maradhin wasu, dari segala penyakit dan keburukan. Fa inni, maka sesungguhnya aku, bihamdillah azza wa jal, disertai aku muji Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Sahibtu, aku telah bersohbah Asy-Syaikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah, dengan Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah. Wa Syekh In'amul Hasan rahimahullah, dan juga aku telah bersohbah dengan Syekh In'amul Hasan rahimahullah. Wa ra'aituhuma, dan aku telah melihat beliau berdua, amilaini muhtammaini, beliau berdua mempraktekkan dengan mementingkan bil qawaninil hukumiyati, mengikuti peraturan-peraturan pemerintah, fil muamalatid diniyati wad dunyawiyah, dalam urusan-urusan keagamaan ataupun urusan-urusan dunia. Kilaihima, beliau berdua, la siyama fil umurid da'wiyah, apalagi dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan dakwah. Wa atadzakkaru min waqi'atihi, dan aku masih ingat dari sebagian kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Syekh In'amul Hasan.
bi annahu marratan kana fis safari minal madinatil munawwarati ilal makkatil mukarramah, bahwa suatu kali beliau sedang dalam bepergian dari Madinah menuju Mekah al-Mukarramah. Wa kana sa'iqus sayyarati ibna binti Syekh Sa'id Ahmad Khan al-Makki rahimahullah. Dan waktu itu sopirnya kendaraan yang beliau naiki adalah putrinya Syekh Sa'id Ahmad Khan yang tinggal di Mekah. Amirnya Mekah waktu itu. Wa fi asna'is safari, dan di tengah-tengah bepergian itu, qad jawaza sa'iqul isyaratal hamra, sungguh sopirnya telah melewati lampu merah. Wa khalafal qanuna, dan dia telah tidak taat dengan aturan. Wa bisababi dzalika qad waqafa Syekh In'amul Hasan rahimahullah sayyaratah. Dengan sebab pelanggaran itu, Syekh In'amul Hasan menghentikan kendaraan yang beliau naiki. Waqal, dan beliau mengatakan, inni lan arkaba ala sayyarah allati tukhalifun nidhamal qanuni. Sesungguhnya aku sekali-kali aku enggak mau naik di atas kendaraan yang bertentangan dengan aturan undang-undang. Sumastatlaba as-sayyarah al-ukhra, kemudian beliau minta dicarikan kendaraan yang lain. Wasafara biha ilal Makkah al-Mukarramah, kemudian beliau safar menggunakan kendaraan itu ke Mekah al-Mukarramah. Mungkin beliau berfirasat atau gimana, teman-teman dakwah jadi semangat, yang semangatnya enggak terkesan dengan makhluk gitu loh, sampai akhirnya jadi kurang hikmah. Maka nasihatnya itu kontertib. Wa hakadha, dan begitulah kanu dulu para masyayikh yuqayyiduna anfusahum bil qawaninil hukumiyah. Beliau-beliaunya selalu mendisiplinkan diri beliau, menahli diri beliau dengan aturan-aturan negara. Wa antum, dan antum semua, qayyidu anfusakum bi qawanina Indonesia. Antum semuanya disiplinlah dalam mengikuti undang-undang di Indonesia. Wa satajiduna fiha fawaida katsiratan insyaallah. Antum semua akan mendapatkan dalam disiplin itu banyak sekali faidah insyaallah. Wa ashabul hukumah, nanti orang-orang pemerintahan, yukbiluna alaikum, akan menghadap pada kalian, akan menerima kalian biiqbalin tam, dengan penerimaan yang maksimal insyaallah. Al-Abdi Dhaif, dari hamba yang lemah, Muhammad Ilyas Barabangkawi. Semoga manfaat untuk kita semua. Amin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti diteruskan dengan takaza dan program yang akan, alumni yang akan ada pertemuan dengan kami. Tadi musyawarah sebentar di belakang, katanya malam ini banyak yang dapat takaza, maka kalau ketemuan malam ini jadi banyak yang enggak dengar takaza, banyak yang jadi penanggung jawab. Maka pertemuannya dengan kami insyaallah besok selepas bayannya Yai Fatah jam 7-an di galeri bagian atas. Ya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.